Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu seharusnya menjadi puncak dari dongeng yang Hana tulis sendiri. Langit Jakarta yang biasanya kelabu tampak jernih, seolah ikut merestui perayaan ulang tahun pernikahan kelimanya dengan Bastian. Di taman rooftop mansion megah miliknya, puluhan tamu penting dari kalangan pebisnis dan sosialita berkumpul. Cahaya temaram dari lampion gantung memantul di atas kolam renang Infinity yang berbatas langsung dengan cakrawala kota. Angin malam membawa aroma lembut bunga melati dan mawar yang sengaja Hana datangkan dari Lembang. Semua detail, mulai dari alunan musik jazz yang syahdu hingga gelas kristal berisi sampanye mahal, adalah buah dari perhatian dan cintanya. Hana ingin malam ini sempurna, sebagai bukti bahwa ia bisa memberikan dunia untuk pria yang ia cintai, pria yang ia angkat dari kehidupan sederhana menjadi seorang yang terpandang. Hana sendiri tampak memesona. Gaun sutra berwarna perak membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya disanggul modern, dan kalung berlian peninggalan ibunya melingkar anggun di lehernya. Ia menyapa para tamu dengan senyum tulus, menerima ucapan selamat dengan ramah, namun matanya terus mencari sosok suaminya. Bastian terlambat. Pesan singkat yang dikirimnya 1 jam lalu hanya berisi, "Ada urusan mendadak, aku segera ke sana," tanpa penjelasan lebih lanjut. Hati Hana sedikit resah, tapi ia menepisnya. Mungkin Bastian sedang menyiapkan kejutan untuknya, pikirnya mencoba positif. Namun, kejutan yang datang jauh melampaui imajinasi terliarnya. Pintu lift di sudut taman terbuka, dan dari sana melangkah Bastian. Ia tampak gagah dengan setelan jas mahal yang Hana belikan di Milan, tapi ia tidak sendiri. Di sampingnya, berjalan seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang terlalu mencolok untuk acara malam itu. Wanita itu, yang Hana kenali sebagai Lucy, sekretaris pribadi Bastian, menggandeng lengan suaminya dengan begitu mesra. Di belakang mereka, menyusul serombongan orang dengan wajah asing yang tampak canggung sekaligus serakah, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru taman mewah itu. Mereka adalah keluarga Lucy. Seluruh alunan musik seolah berhenti, percakapan para tamu meredup menjadi bisikan, dan ratusan pasang mata kini tertuju pada pemandangan ganjil itu. Bastian berjalan melewati kerumunan dengan dagu terangkat, seolah-olah apa yang dilakukannya adalah hal yang paling wajar di dunia. Ia membawa rombongannya langsung ke hadapan Hana yang masih berdiri mematung, senyumnya membeku di wajah. Jantung Hana serasa diremas. Ini bukan kejutan. Ini adalah deklarasi perang. "Hana, kenalkan. Ini Lucy. Dan ini keluarganya," kata Bastian dengan nada datar, seolah memperkenalkan rekan bisnis. Hana menatap Lucy dari atas sampai bawah. Wanita itu tersenyum tipis, senyum kemenangan yang penuh kepalsuan. Di belakangnya, seorang wanita parubaya yang Hana duga adalah ibu Lucy menatapnya dengan tatapan menilai, seolah sedang mengukur harga perhiasan yang Hana kenakan. "Selamat malam," sapa Hana, suaranya berhasil ia jaga agar tidak bergetar. "Ada urusan apa membawa mereka semua ke perayaan pribadi kita, Bastian?" Bastian menghela napas, seolah Hana adalah anak kecil yang tidak mengerti persoalan orang dewasa. Ia memberi isyarat agar para pelayan membawakan kursi untuk keluarga Lucy, sebuah perintah lancang di rumah yang bukan miliknya. "Aku membawanya ke sini untuk menyelesaikan masalah kita, Hana. Kita perlu bicara. Masalah kita tidak untuk dipertontonkan di depan umum," desis Hana pelan, mencoba menjaga martabatnya di depan para tamu yang kini terang-terangan menyimak. "Justru ini harus disaksikan semua orang, agar mereka paham," sahut Bastian, nadanya mulai meninggi. Ia kemudian berbalik menghadap para tamu. "Hadirin sekalian, terima kasih sudah datang. Malam ini, selain merayakan ulang tahun pernikahan kami, saya juga ingin mengumumkan sebuah solusi bagi rumah tangga kami." Hana merasa darahnya surut dari wajahnya. Ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. "Seperti yang beberapa dari kalian tahu, sudah 5 tahun kami menikah, namun Tuhan belum memberi kami keturunan," lanjut Bastian. Suaranya terdengar penuh kepura-puraan yang menyedihkan. "Sebagai pria dan penerus keluarga, saya butuh seorang anak. Dan karena istri saya tercinta, Hana, tampaknya memiliki kendala. Cukup sudah. Hana tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan lebih jauh." "Bastian, hentikan," potongnya dengan suara tajam. Namun, ibu Bastian yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara dari kursinya. "Sudahlah, Hana, terima saja takdirmu." Bastian hanya berusaha mencari jalan keluar. "Kamu sebagai istri seharusnya mendukung. Lucy ini gadis baik-baik, dan dia sehat. Dia bisa memberikan cucu yang kami dambakan."
Hinaan itu, yang dilontarkan oleh ibu mertua yang selama ini ia hormati dan ia banjiri dengan kemewahan, terasa seperti tusukan belati. Keluarga Lucy mengangguk-angguk setuju, wajah mereka berseri-seri penuh harap. Jadi, ini solusinya? Tanya Hana langsung kepada Bastian, mengabaikan yang lain. Matanya berkaca-kaca, namun ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Kau membawa selingkuhanmu dan keluarganya ke pestaku, untuk memintaku mengizinkanmu menikah lagi. Aku tidak memintamu. Aku memberitahumu, ralat Bastian dengan angkuh. Ini demi kebaikan kita semua. Kamu tetap akan menjadi istri pertamaku. Statusmu aman. Hartamu aman. Kamu hanya perlu berbagi suami. Itu saja. Lucy tidak akan menuntut banyak. Lucy menimpali dengan suara yang dibuat sesedih mungkin. Mbak Hana, saya tidak bermaksud merebut Mas Bastian. Saya hanya ingin mengabdi dan memberikan keturunan untuknya. Saya bersedia menjadi yang kedua. Kepalsuan itu membuat perut Hana mual. Ia menatap suaminya, pria yang ia pikir ia kenal, dan hanya melihat sosok monster serakah yang berdiri di hadapannya. Ia mengingat semua pengorbanannya. Mengambil alih perusahaan ayahnya di usia muda, bekerja siang malam untuk melipat gandakan kekayaannya, dan kemudian memberikan posisi direktur utama kepada Bastian, berpikir itu akan membuat suaminya bangga. Ia membelikan Bastian mobil mewah, jam tangan mahal, membiayai liburan keluarga besar Bastian ke Eropa. Dan ini balasannya. Dengan tarikan napas panjang, Hana mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa. Jawabanku adalah tidak. Suaranya tidak keras, namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan taman itu. Tidak akan pernah ada wanita lain dalam pernikahan ini. Dan mengenai keturunan, aku pernah mengajakmu untuk melakukan tes kesuburan bersama, dan kamu yang menolak. Jadi jangan pernah jadikan itu sebagai alasan untuk menghinaku. Ia kemudian menatap keluarga Bastian dan keluarga Lucy dengan tatapan dingin. Dan rumah ini, perusahaan ini, semua kemewahan yang kalian nikmati, adalah milikku. Dari warisan orang tuaku. Jadi jangan pernah bermimpi untuk memiliki hak di sini. Wajah Bastian memerah padam karena amarah dan malu. Ia tidak menyangka Hana akan berani melawannya di depan umum. Gengsinya sebagai laki-laki hancur berkeping-keping. Kau berani melawanku, Hana? Geramnya. Aku tidak melawanmu. Aku mempertahankan apa yang menjadi hak dan harga diriku, jawab Hana tegas. Harga diri? Bastian tertawa sinis. Harga dirimu ada di bawah telapak kakiku. Dan kemudian, di depan ratusan pasang mata, di tengah pesta yang ia rancang dengan penuh cinta, tangan Bastian melayang dengan cepat. Sebuah tamparan yang begitu keras mendarat di pipi Hana. Plah! Suara itu terdengar begitu nyaring, memecah keheningan malam. Tubuh Hana sedikit terhuyung ke belakang. Rasa perih dan panas menjalar di pipinya, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Seluruh dunia seolah berhenti berputar. Para tamu terkesiap. Waktu seolah membeku. Darah menetes dari sudut bibirnya yang robek. Ia bisa melihat ekspresi puas di wajah Lucy dan cibiran sinis dari keluarga Bastian. Hana mengangkat tangannya, bukan untuk membalas, tetapi untuk menyentuh pipinya yang berdenyut. Ia menatap lurus ke mata Bastian yang masih menyeratkan amarah buta. Namun, di dalam diri Hana, sesuatu telah pecah. Sesuatu yang rapuh dan penuh cinta telah mati, dan dari kematian itu, lahir sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tanpa ampun. Ia tidak menangis. Sebaliknya, sebuah senyum tipis yang mengerikan terukir di wajahnya yang pucat. Terima kasih, Bastian, bisiknya, suaranya terdengar anehnya tenang. Kamu baru saja membangunkan monster yang selama ini tertidur. Keheningan pasca tamparan itu terasa lebih memekakan telinga daripada musik paling keras sekalipun. Para tamu undangan, yang terdiri dari orang-orang paling terpandang di kota itu, kini menjadi saksi bisu sebuah drama rumah tangga yang brutal. Mereka menatap Hana dengan campuran rasa kasihan, ngeri, dan penasaran. Bastian sendiri tampak sedikit terkejut dengan tindakannya, seolah tangannya bergerak di luar kendali. Namun, melihat senyum aneh di wajah Hana, egonya kembali mengambil alih. Ia mengira Hana sudah gila, atau sedang mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya dengan cara yang aneh. Lucy dan keluarganya bertukar pandang, senyum kemenangan mereka semakin lebar. Mereka yakin, setelah tamparan itu, Hana pasti akan takluk. Namun, mereka semua salah besar. Senyum di wajah Hana bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja melepaskan semua beban emosionalnya. Cinta, harapan, dan pengampunan yang selama ini ia berikan pada Bastian kini menguap, digantikan oleh resolusi yang dingin dan setajam baja.
Ia tidak lagi melihat Bastian sebagai suaminya. Ia melihatnya sebagai musuh, sebagai parasit yang harus segera ia singkirkan dari hidupnya. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Bastian, Hana dengan gerakan yang sangat tenang dan terkendali, merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya menari di atas layar dengan kecepatan yang efisien, seolah ia sudah melatih gerakan ini berkali-kali. Bukan polisi yang ia hubungi, bukan juga pengacaranya. Ia menekan nomor panggilan cepat pertama. Pak Suryo, kepala tim keamanan pribadinya yang telah mengabdi pada keluarganya selama lebih dari 20 tahun. Panggilan itu tersambung dalam 1 detik. Malam, Bu Hana, sapa suara berat di seberang sana. Pak Suryo, ujar Hana, suaranya jernih dan tanpa getaran sedikit pun. Saya butuh Anda dan seluruh tim Anda di taman rooftop sekarang juga. Waktu Anda 5 menit. Siap, Bu. Ada masalah? Ya, jawab Hana. Matanya masih terkunci pada Bastian. Ada sampah yang harus dibuang dari properti saya. Segera. Hana menutup teleponnya dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Seluruh tindakan itu tidak memakan waktu lebih dari 30 detik. Bastian tertawa, tawa yang dipaksakan untuk menutupi kegugupannya. Apa yang kau lakukan, Hana? Menelepon siapa? Ayahmu? Oh, aku lupa, dia sudah meninggal. Ejeknya, mencoba memprovokasi lebih jauh. Kamu akan lihat sebentar lagi, balas Hana dengan ketenangan yang menakutkan. Benar saja, tak sampai 3 menit, pintu lift kembali terbuka. Namun kali ini, yang keluar bukanlah tamu, melainkan 10 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam dan AirPC di telinga mereka. Mereka bergerak dengan formasi yang teratur dan disiplin, dipimpin oleh Pak Suryo, seorang pria berusia 50-an dengan wajah tegas dan tatapan mata yang tajam. Kehadiran mereka yang tiba-tiba dan mengintimidasi langsung mengubah atmosfer pesta. Pak Suryo berjalan cepat menghampiri Hana, sedikit menunduk hormat. Kami siap, Bu, lapornya. Matanya sempat melirik pipi Hana yang memerah dan sudut bibirnya yang berdarah, dan sorot matanya langsung mengeras. Hana mengangguk kecil. Ia mengangkat dagunya dan menunjuk ke arah Bastian, Lucy, dan seluruh keluarga mereka dengan gerakan anggun. Pak Suryo, mereka semua adalah penyusup. Saya mau mereka dikeluarkan dari rumah saya sekarang juga. Tanpa barang apapun. Jika mereka melawan, gunakan cara yang diperlukan. Wajah Bastian berubah dari merah menjadi pucat pasi. Apa maksudmu, Hana? Ini rumahku juga. Kau tidak bisa melakukan ini, teriaknya panik. Ibu Bastian bangkit berdiri. Hana, kamu sudah tidak sopan. Kami ini keluargamu. Keluarga? Hana tertawa kecil, tawa tanpa rasa geli sedikit pun. Keluarga tidak akan bersekongkol untuk menghina dan menyakiti anggotanya sendiri. Kalian semua bukan siapa-siapa bagi saya. Dan kau, Bastian, namamu mungkin tercantum dalam beberapa surat, tapi setiap sentimeter persegi dari properti ini, setiap batu bata yang membangunnya, dibeli dengan uang hasil jerih payah ayah saya. Kau hanya menumpang di sini. Dan waktu tumpanganmu sudah habis. Pak Suryo tidak menunggu perintah kedua. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya, dan mereka langsung bergerak. 2 orang langsung memegangi lengan Bastian. 3 orang mengepung keluarga Lucy, dan sisanya mendekati keluarga Bastian. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Bastian meronta-ronta, mencoba melepaskan cengkeraman kuat para penjaga. Namun usahanya sia-sia. Kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan para profesional terlatih itu. Hana, kamu akan menyesali ini. Aku suamimu, teriaknya lagi, wajahnya kini dipenuhi ketakutan. Keluarga Lucy dan keluarga Bastian juga panik. Ibu Lucy mulai menangis histeris, sementara saudara-saudara Bastian memaki-maki Hana dengan kata-kata kotor. Namun, tim keamanan bekerja dengan efisien. Mereka mulai menggiring paksa seluruh rombongan itu menuju lift. Beberapa tas tangan milik wanita-wanita itu terjatuh. Isinya berhamburan, namun tak ada yang diizinkan untuk mengambilnya. Mereka diseret tanpa ampun, pemandangan yang kontras dengan kemewahan di sekitar mereka. Para tamu undangan hanya bisa menonton dengan mulut ternganga, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Saat rombongan itu diseret melewati gerbang taman menuju lift, Bastian menoleh ke belakang, matanya memancarkan kebencian murni. Kamu akan berlutut memohon aku kembali, Hana? Lihat saja, ancamnya dengan suara serak. Hana berjalan perlahan ke tepi balkon, menatap ke bawah pada suaminya yang kini tak lebih dari seorang tahanan di rumahnya sendiri. Dengan angin malam yang meniup lembut rambutnya, ia membalas dengan suara yang tenang namun terdengar jelas oleh semua orang. Bahkan dalam mimpimu yang paling liar pun, itu tidak akan pernah terjadi, pecundang.
Pintu lift akhirnya tertutup, menelan teriakan dan makian mereka. Keheningan kembali menyelimuti taman itu, keheningan yang canggung. Hana berbalik menghadap para tamunya. Wajahnya yang tadi sedingin es, kini perlahan melunak, meski senyumnya tidak sampai ke mata. Hadirin sekalian, katanya dengan suara yang mantap. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas drama yang tidak menyenangkan ini. Pesta malam ini terpaksa saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran dan doa Anda semua. Silakan nikmati hidangan penutup sebelum Anda pulang. Dengan anggun, ia sedikit menundukkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam Menschaft, meninggalkan para tamunya yang masih tercengang. Ia tidak menunggu jawaban mereka. Ia butuh ruang. Ia butuh memulai langkah selanjutnya. Begitu berada di dalam ruang kerjanya yang luas dan sunyi, pintu tertutup di belakangnya, kekuatan yang menopangnya selama 1 jam terakhir mulai goyah. Kakinya terasa lemas, dan ia bersandar pada meja kayu jati yang kokoh. Napasnya terengah-engah. Ia menyentuh pipinya lagi, rasa perihnya kini terasa nyata. Setetes air mata akhirnya berhasil lolos. Mengalir turun membasahi bekas tamparan itu, terasa panas dan asin. Tapi hanya satu. Ia tidak mengizinkan ada air mata kedua. Malam ini bukanlah malam untuk menangis. Malam ini adalah malam untuk berperang. Badai telah tiba, dan ia, Hana, adalah pusat dari badai itu. Ia duduk di kursi kerjanya, menyalakan laptop, dan mulai membuat serangkaian panggilan telepon. Pertama, kepada pengacara pribadinya, menginstruksikan untuk menyiapkan gugatan cerai di pagi hari. Kedua, kepada manajer banknya, meminta pemblokiran semua kartu kredit dan akses rekening bersama. Ketiga, kepada kepala operasional perusahaannya, meminta diadakannya rapat dewan darurat besok pagi dengan agenda tunggal, pemecatan direktur utama, Bastian. Setiap panggilan yang ia buat, setiap instruksi yang ia berikan, terasa seperti menata bidak catur di papan permainan. Bastian mengira ia telah memenangkan pertempuran dengan satu tamparan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja memulai sebuah perang melawan seorang ratu yang baru saja ia usir dari singgasana dongengnya, dan kini ratu itu siap merebut kembali kerajaannya dengan cara apapun. Bastian terbangun dengan rasa pening di kepala dan amarah yang masih membara di dada. Sinar matahari yang menyorot paksa dari celah gorden tipis membuatnya menyipitkan mata. Ia tidak mengenali langit-langit kamar yang kotor dengan sarang laba-laba kecil di sudutnya. Dibutuhkan beberapa detik baginya untuk mengingat di mana ia berada. Di rumah keluarga Lucy. Sebuah rumah kontrakan di gang sempit yang pengap, sangat jauh berbeda dari kamar utamanya dengan Hana yang memiliki jendela setinggi dinding dengan pemandangan kota. Semalam adalah neraka. Setelah diusir, mereka harus menjejalkan diri ke dalam 2 taksi, dengan ibu dan saudara perempuan Lucy yang tidak henti-hentinya mengeluh dan menangis. Bastian harus membayar ongkos taksi dengan uang tunai terakhir di dompetnya. Namun, arogansinya tidak luntur oleh satu malam yang tidak nyaman. Ia mendengus. Ini hanya sementara. Ia yakin, saat ini Hana pasti sedang menangis sendirian di Menschaft besar itu, menyesali tindakannya. Wanita itu, pikirnya, pada dasarnya lemah. Emosinya hanya meledak sesaat. Setelah amarahnya reda, ia akan sadar bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Bastian. Bastian adalah suaminya, pria yang memberinya status sebagai seorang istri. Sebentar lagi, pasti teleponnya akan berdering. Hana akan memohonnya untuk pulang. Dan saat itu tiba, Bastian akan membuatnya membayar mahal. Ia akan memastikan Hana tidak akan pernah berani melawannya lagi. Dengan pikiran itu, ia bangkit dari kasur tipis yang membuat punggungnya sakit. Ia perlu sarapan, lalu ia akan menyusun rencana. Mungkin ia akan menyewa kamar hotel mewah untuk beberapa hari, memberi Hana pelajaran dengan membuatnya cemas. Ia meraih ponselnya untuk memesan sarapan dari restoran hotel bintang 5 favoritnya melalui aplikasi. Ia memilih menu yang paling mahal, lalu menekan tombol bayar menggunakan kartu kredit platinum yang biasa ia gunakan. Beberapa detik kemudian, sebuah notifikasi muncul. Pembayaran gagal. Bastian mengerutkan kening. Mungkin ada gangguan jaringan. Ia mencobanya lagi. Gagal. Ia mencoba kartu kredit lain, kartu Black Card yang limitnya hampir tak terbatas. Hasilnya sama. Gagal. Rasa panik yang dingin mulai merayap di punggungnya. Ia membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa saldo di rekening bersama mereka, rekening yang berisi uang saku bulanan dari Hana yang jumlahnya fantastis. Sebuah pesan muncul di layar, akses Anda ke rekening ini telah ditangguhkan. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Sialan, umpat Bastian sambil melempar ponselnya ke kasur. Jadi ini permainan Hana. Ia pikir dengan memblokir kartu dan rekening bisa membuat Bastian bertekuk lutut? Kekanakan sekali.
Bastian masih punya mobil sport mewahnya. Ia akan pergi ke bank, menarik uang tunai dari rekening pribadinya yang lain, lalu mendatangi Hana untuk memberinya pelajaran. Ia tidak butuh uang Hana untuk sekadar bertahan hidup beberapa hari. Dengan tergesa-gesa, ia memakai kembali kemejanya yang sudah lecek dari semalam. Ia keluar dari kamar dan langsung disambut oleh ayah Lucy yang sedang duduk di ruang tamu sambil merokok. Nah, calon mantu sudah bangun. Sapanya dengan nada yang dibuat ramah, tapi matanya jelas-jelas menagih. Gimana ini kelanjutannya? Bas, kami sekeluarga jadi ikut susah karena masalah kalian. Tenang saja, Pak. Semua akan beres, jawab Bastian ketus. Saya mau keluar sebentar. Ada yang harus saya urus. Baguslah. Oh ya, kompor gas di dapur habis. Sekalian tolong belikan, ya? Uang Bapak lagi habis, kata pria itu tanpa rasa malu. Bastian menahan keinginan untuk memakinya. Ia hanya mengangguk singkat dan berjalan keluar rumah. Udara panas dan lembab langsung menyergapnya, bersama dengan bau comberan dari got di depan rumah. Ia berjalan ke ujung gang tempat ia memarkir mobilnya semalam. Namun, langkahnya terhenti. Tempat di mana mobil sport seharga miliaran rupiah itu seharusnya berada, kini kosong. Hanya ada bekas ban di atas aspal yang sedikit basah. Jantung Bastian berdebar kencang. Dicuri? Tidak mungkin, sistem keamanannya terlalu canggih. Ia mengedarkan pandangan dengan panik, dan matanya tertuju pada seorang tukang ojek yang mangkal di dekat sana. Pak, lihat mobil sport warna biru di sini. Tidak? Tanyanya dengan napas terengah. Tukang ojek itu menatapnya. Oh, mobil yang tadi pagi diangkut truk derek itu. Mas? Wah, saya kira punya masnya, ternyata mobil kreditan. Ya? Nunggak berapa bulan? Mas, sampai ditarik paksa begitu. Dunia Bastian seakan runtuh. Ditarik paksa? Siapa yang berani? Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Saat itu juga, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Pesan itu berisi sebuah foto. Mobil mewahnya sedang bertengger dengan menyedihkan di atas truk derek, siap untuk diangkut pergi. Di bawah foto itu, ada sebuah keterangan singkat yang terasa seperti tamparan kedua yang lebih menyakitkan dari yang pertama. Barang inventaris sedang dikembalikan kepada pemilik sah. Nikmati jalan kakimu. Bastian meraung marah. Ia ingin membanting ponselnya, tetapi ia sadar itu satu-satunya alat komunikasi yang ia punya. Amarahnya begitu besar hingga ia merasa sesak napas. Hana tidak hanya memblokir uangnya, ia juga melucuti simbol status terbesarnya. Ia mempermalukannya di level yang paling rendah. Di saat yang bersamaan, sebuah notifikasi lain masuk ke ponselnya. Notifikasi dari aplikasi perjalanan murah. Selamat. Tiket bus ekonomi untuk perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi telah berhasil dibeli. Nomor kursi, 42B, di sebelah toilet. Keberangkatan, besok, pukul 6 pagi. Dibayarkan oleh calon mantan istrimu. Sukabumi, kampung halamannya. Tempat yang mati-matian ia tinggalkan untuk mengejar kemewahan di Jakarta. Hana tidak hanya mengusirnya dari rumah, ia juga mengusirnya dari kota, mengirimnya kembali ke titik nol dalam hidupnya. Bastian meremas ponselnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa panik kini benar-benar mencengkeramnya. Ia bukan hanya tidak punya uang dan mobil. Ia tidak punya apa-apa. Selama ini, ia hidup di dalam sangkar emas yang dibangun Hana, dan ia baru sadar bahwa Hana memegang kunci satu-satunya. Dan kini, pintu sangkar itu telah dibuka, dan ia ditendang keluar bukan ke alam bebas, melainkan ke jurang. Tidak, ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan kembali ke Sukabumi sebagai pecundang. Masih ada satu benteng terakhirnya. Perusahaan. Ia adalah direktur utama. Ia masih punya kuasa di sana. Ia akan pergi ke kantor, menggunakan fasilitas perusahaan, dan dari sana ia akan menyusun serangan balasan. Ia akan menghancurkan Hana. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia memanggil taksi dan menuju ke pusat kota, belum menyadari bahwa benteng terakhirnya itu sudah siap untuk diruntuhkan. Perjalanan menuju gedung pencakar langit tempat kantornya berada terasa seperti sebuah siksaan. Bastian, yang terbiasa duduk nyaman di belakang kemudi mobil sportnya dengan alunan musik dari sistem audio premium, kini harus duduk di kursi belakang taksi yang panas dengan bau pengharum mobil murahan yang menusuk hidung. Sopir taksi terus mengoceh tentang kemacetan, sebuah keluhan yang biasanya tidak pernah Bastian pedulikan dari balik kaca mobilnya yang kedap suara. Kini, ia adalah bagian dari kemacetan itu, bagian dari kerumunan massa yang selalu ia pandang rendah. Setiap detik di dalam taksi itu mengikis sisa-sisa kesabarannya.
Setibanya di lobi gedung yang megah, ia berjalan masuk dengan langkah yang dibuat seangkuh mungkin, mencoba memproyeksikan citra kuasa yang mulai retak. Namun, ia langsung merasakan ada yang aneh. Resepsionis yang biasanya menyapanya dengan senyum lebar dan panggilan, "Selamat pagi, Pak Dirut," kini hanya menatapnya dengan canggung dan menunduk. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya di lobi berbisik-bisik dan buru-buru membuang muka. Atmosfernya terasa ganjil, seolah ia adalah hantu yang berjalan di antara mereka. Berita tentang insiden di pesta semalam rupanya menyebar lebih cepat dari api. Bastian mengabaikan mereka. Ia berjalan lurus menuju lift khusus direksi. Saat ia menempelkan kartu aksesnya, lampu di panel berubah menjadi merah dan lift tidak merespons. Gagal. Ia mencobanya lagi. Tetap gagal. Kartu aksesnya telah dinonaktifkan. Amarah kembali naik ke kepalanya. Dengan kasar, ia menuju lift karyawan biasa, berdesakan dengan staf junior yang menatapnya dengan takut-takut. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Begitu sampai di lantai eksekutif, ia langsung menyerbu menuju ruangannya. Namun, langkahnya terhenti di depan pintu. Papan nama digital di samping pintu yang seharusnya bertuliskan, "Bastian, Chief Executive Officer," kini kosong dan mati. Ia mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. "Ada apa ini sebenarnya?" bentaknya kepada seorang sekretaris eksekutif yang mejanya tak jauh dari sana. Sekretaris itu, seorang wanita parubaya yang biasanya sangat hormat padanya, kini menatapnya dengan ekspresi kasihan. "Maaf, Pak Bastian. Ada rapat dewan darurat pagi ini. Bapak sudah ditunggu di ruang rapat utama." "Rapat darurat? Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" geram Bastian. Ia adalah direktur utama, seharusnya ia yang memanggil rapat. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan dengan langkah keras menuju ruang rapat utama. Ia akan melabrak semua anggota dewan. Siapa yang berani mengadakan rapat di belakangnya? Saat ia membuka pintu ruang rapat yang berat itu, semua percakapan di dalam langsung berhenti. Seluruh anggota dewan direksi, yang terdiri dari orang-orang kepercayaan keluarga Hana dan beberapa investor, sudah duduk di kursi mereka. Mereka semua menatapnya, bukan dengan tatapan hormat, melainkan dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Kursi di ujung meja, kursi utama yang selalu ia duduki, telah ditempati oleh Pak Tirtayasa, Chief Operating Officer perusahaan dan orang kepercayaan ayah Hana sejak lama. Namun, yang paling mengejutkan adalah layar raksasa di dinding depan. Di sana, terpampang wajah Hana melalui panggilan video. Ia tidak berada di kamarnya sambil menangis. Ia berada di ruang kerjanya, mengenakan blazer formal berwarna hitam, rambutnya tertata rapi, dan riasan wajahnya sempurna. Tidak ada jejak air mata atau kesedihan. Yang ada hanyalah ekspresi yang dingin, profesional, dan mematikan. Ia tampak seperti seorang ratu yang siap memberikan vonis. "Bastian, akhirnya kau datang juga. Duduklah," kata Hana, suaranya yang datar dan tanpa emosi menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. Ada satu kursi kosong yang tersisa, bukan di antara jajaran direksi, melainkan sedikit terpisah, seolah disiapkan untuk seorang pesakitan. Dengan perasaan terhina, Bastian menarik kursi itu dan duduk. "Rapat apa ini? Kenapa aku tidak diberitahu?" "Ini pembangkangan," protes Bastian, mencoba mengambil alih situasi. Hana tersenyum tipis. "Ini bukan rapat, Bastian. Ini adalah sesi pemberitahuan. Sebagai pemegang 85% saham perusahaan ini, aku memiliki hak untuk memanggil dewan kapanpun aku mau. Dan agenda hari ini hanya satu, evaluasi kinerjamu." Di layar, Hana membagikan presentasinya. Slide pertama muncul. Judulnya, "Evaluasi Kinerja dan Integritas Direktur Utama, Bapak Bastian." Jantung Bastian mulai berdebar tak karuan. "Selama 2 tahun kau menjabat," Hana mulai menjelaskan, suaranya setajam pisau bedah, "pertumbuhan laba perusahaan stagnan. Beberapa proyek investasi yang kau pimpin secara pribadi, seperti proyek resor di Bali, mengalami kerugian besar." Slide berikutnya menampilkan grafik dan angka-angka yang memalukan. Kerugian, penurunan saham, target yang tidak tercapai. Semua kegagalannya dipaparkan dengan data yang tak terbantahkan di depan semua orang. "Aku bisa jelaskan. Itu karena kondisi pasar yang tidak menentu," sanggah Bastian, suaranya terdengar lemah. "Kondisi pasar, atau karena dana proyek kau gunakan untuk kepentingan pribadi?" balas Hana dengan cepat. Slide berikutnya muncul, dan kali ini isinya membuat Bastian kehabisan napas. Di sana terpampang rincian tagihan kartu kredit perusahaan atas namanya. Pembelian tas mewah, perhiasan, makan malam di restoran mahal,
tagihan hotel untuk 2 orang di luar perjalanan dinas. Nama Lucy tidak disebutkan, tapi semua orang di ruangan itu tahu untuk siapa barang-barang itu. Ini fitnah. Ini pelanggaran privasi, teriak Bastian, panik. Ini bukan pelanggaran privasi, Bastian. Ini adalah audit aset perusahaan. Dan kau telah terbukti menyalahgunakan aset tersebut untuk membiayai gaya hidup selingkuhanmu, kata Hana, nadanya menusuk. Kau tidak hanya gagal sebagai seorang pemimpin, tapi kau juga seorang pencuri. Bastian ingin berdiri dan membantah, tetapi tatapan dingin dari semua anggota dewan membuatnya terpaku di kursi. Mereka semua sudah tahu. Mereka semua telah melihat buktinya. Ia sudah kalah. Hana beralih ke slide terakhir. Berdasarkan bukti-bukti ini, Dewan Direksi telah melakukan pemungutan suara secara aklamasi. Efektif detik ini juga, kau, Bastian, diberhentikan dari jabatan Direktur Utama secara tidak hormat. Semua fasilitas perusahaan dicabut, dan tim hukum kami akan segera memproses tuntutan penggelapan dana terhadapmu. Saat kata-kata itu diucapkan, Bastian merasakan notifikasi di ponselnya. Email kantornya baru saja dinonaktifkan. Pintu ruang rapat terbuka, dan 2 orang petugas keamanan masuk, berdiri di belakang kursinya. Ini adalah akhir. Hana, jangan lakukan ini. Bisiknya, semua arogansinya lenyap, digantikan oleh keputusasaan. Aku mohon. Di layar, Hana menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Seharusnya kau memikirkan itu sebelum kau mengangkat tanganmu kepadaku. Rapat selesai. Layar menjadi hitam. Koneksi video terputus. Pak Tirtayasa berdiri. Bastian, silakan tinggalkan ruangan ini. Petugas keamanan akan mengantarmu keluar gedung. Bastian tidak punya pilihan. Ia digiring keluar dari ruang rapat, melewati lorong kantor yang dipenuhi tatapan mata dari para karyawan. Mereka menatapnya, beberapa dengan rasa kasihan, beberapa dengan rasa puas. Saat ia sampai di lobi, seorang staf HRD memberinya sebuah kotak kardus kecil berisi barang-barang pribadinya. Sebuah bingkai foto pernikahannya dengan Hana yang kini terasa ironis, sebuah mug, dan beberapa dokumen. Ia didorong keluar melalui pintu lobi, dan pintu kaca itu tertutup di belakangnya, memisahkannya dari dunia yang pernah menjadi miliknya. Ia berdiri di trotoar yang ramai, di bawah bayangan gedung yang menjulang tinggi, sambil memeluk sebuah kotak kardus berisi sisa-sisa hidupnya yang hancur. Mobil-mobil mewah melintas, orang-orang sibuk berlalu lalang, tidak ada yang peduli padanya. Ia kini hanyalah seorang pengangguran yang dipermalukan, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa kekuasaan. Dan ia tahu, ini barulah permulaan dari neraka yang diciptakan Hana untuknya. Hari-hari setelah pemecatan itu berlalu seperti dalam kabut yang menyesakan bagi Bastian. Ia terkurung di dalam rumah kontrakan keluarga Lucy, sebuah penjara sempit yang dindingnya seolah terus merapat untuk menghimpitnya. Kemewahan yang pernah menjadi udara yang ia hirup kini lenyap tanpa sisa. Tidak ada lagi sarapan yang disajikan pelayan, tidak ada lagi mobil yang siap mengantarnya kemana saja, tidak ada lagi rasa hormat di mata orang lain. Yang ada hanyalah tatapan sinis dari calon mertuanya, keluhan Lucy yang tak ada habisnya, dan suara bising dari jalanan gang yang seolah mengejek kejatuhannya. Awalnya, keluarga Lucy masih mencoba bersikap manis, berharap Bastian, sang direktur utama, hanya mengalami masalah sementara. Tapi setelah berita pemecatannya tersebar luas di portal-portal berita bisnis, sikap mereka berubah drastis. Ayah Lucy, yang tadinya memanggilnya calon mantu idaman, kini menyindirnya setiap pagi. Jadi kapan mau cari kerja lagi, Bas? Tagihan listrik dan air tidak bisa dibayar pakai gengsi, ujarnya suatu kali di meja makan. Ibu Lucy terang-terangan mengeluh tentang porsi makan Bastian yang banyak, sementara Lucy sendiri menjadi semakin mudah marah. Kamu harusnya lakukan sesuatu, Bas. Jangan hanya diam saja, seru Lucy pada suatu sore, saat mereka berdua berada di kamar yang sempit. Telepon Hana. Minta maaf. Bujuk dia. Lakukan apa saja agar kita bisa keluar dari neraka ini. Kau pikir aku tidak mencobanya? Balas Bastian frustrasi. Ia sudah mencoba menelepon Hana puluhan kali, tetapi nomornya diblokir. Ia mengirim email, tetapi tidak pernah dibalas. Ia bahkan mencoba mendatangi mansionnya, tetapi tim keamanan dengan tegas melarangnya bahkan untuk mendekati gerbang. Wanita itu sudah menutup semua akses untukku. Lalu kita harus bagaimana? Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya. Rengek Lucy. Cincin dan tasku bisa dijual, tapi itu tidak akan cukup untuk lama. Kamu janji akan menikahiku, memberiku kehidupan yang layak. Bastian menatap Lucy, dan untuk pertama kalinya,
ia melihat wanita itu bukan sebagai bidadari penyelamat, melainkan sebagai beban lain di atas tumpukan masalahnya. Namun, di tengah keputusasaan,nya masih ada setitik arogansi yang tersisa. Ia masih percaya bahwa Hana, pada akhirnya, akan luluh. Mungkin Hana hanya butuh waktu lebih lama untuk mendinginkan kepalanya. Mungkin Hana sedang menunggu permintaan maaf yang paling tulus darinya. Ia mulai menyusun rencana untuk menulis surat panjang yang berisi permohonan maaf, tentu saja dengan bumbu manipulasi di dalamnya. Namun, Hana selangkah lebih maju. Sore itu, saat Bastian sedang melamun di teras depan yang sempit, sebuah sepeda motor berhenti di depan gang. Pengendaranya, yang mengenakan seragam kurir profesional, berjalan menghampirinya sambil membawa sebuah amplop coklat besar yang tebal dan tersegel rapi. Kehadiran kurir dari perusahaan ternama di lingkungan kumuh itu menarik perhatian beberapa tetangga yang sedang mengobrol. "Dengan Bapak Bastian?" tanya kurir itu. "Ya, saya sendiri," jawab Bastian, jantungnya mulai berdebar. "Ada kiriman dokumen hukum untuk Bapak. Mohon tanda tangan di sini." Dokumen hukum. Kata-kata itu membuat perut Bastian melilit. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menandatangani bukti terima dan mengambil amplop itu. Amplop itu terasa berat, seolah berisi nasib buruknya. Ia membawanya masuk ke dalam kamar, mengabaikan tatapan ingin tahu dari Lucy dan ibunya. Ia duduk di tepi ranjang dan merobek segelnya dengan kasar. Harapan bodohnya bahwa ini mungkin sebuah tawaran damai dari Hana langsung sirna saat ia melihat kop surat dari sebuah firma hukum paling bergengsi di negeri ini. Lembar pertama adalah surat pengantar dari pengacara Hana. Di bawahnya, dokumen yang paling ia takuti, surat gugatan cerai. Matanya membelalak saat membaca dasar gugatan yang tertulis dengan jelas dan tebal. 1. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, merujuk pada insiden tamparan di pesta ulang tahun pernikahan mereka, dengan daftar saksi yang terdiri dari 100 lebih tamu undangan. 2. Perselingkuhan, yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana. Sialan, dia tidak akan bisa membuktikannya. Gumam Bastian pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan dirinya. Perselingkuhan adalah hal yang sulit dibuktikan di pengadilan. Namun, ketenangannya hancur berkeping-keping saat ia membuka lampiran-lampiran yang menyertai gugatan itu. Lampiran A adalah sebuah bundel setebal kamus kecil, berisi lusinan foto berkualitas tinggi. Di sana, ada fotonya bersama Lucy sedang makan malam romantis, tertawa di lobi bioskop, berpelukan di pantai saat perjalanan dinas ke Bali. Bahkan ada foto mereka berdua masuk ke dalam kamar hotel yang sama, diambil dari sudut yang berbeda pada tanggal yang berbeda pula. Hana telah menyewa detektif swasta. Ia telah diawasi selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, semuanya terekam dengan sempurna. Ia beralih ke lampiran B dengan perasaan mual. Isinya adalah transkrip rekaman audio. Ia mengenali percakapannya dengan sahabatnya beberapa bulan lalu, di mana ia dengan sombongnya membual. "Hana itu ibarat mesin ATM pribadiku. Orangnya kaku, membosankan, tapi selama uangnya terus mengalir, aku bisa tahan. Untuk bersenang-senang, tentu saja ada Lucy." Membaca kata-katanya sendiri yang begitu kejam dan tercetak hitam di atas putih membuatnya merasa telanjang. Hana memiliki bukti niat buruknya sejak awal. Namun, pukulan terakhir yang benar-benar meremukkan seluruh tulang-tulangnya ada di lampiran C. Sebuah salinan dokumen yang ia tandatangani 5 tahun lalu, beberapa hari sebelum pernikahannya yang megah. Perjanjian pranikah. Bastian samar-samar mengingatnya. Saat itu pengacara Hana menyodorkan dokumen tebal itu, dan ia yang sedang dimabuk cinta dan euforia akan menjadi suami dari wanita terkaya, hanya menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Ia menganggapnya sebagai formalitas, sebuah tanda kepercayaan. Ia bahkan menertawakan pengacaranya sendiri yang menyarankannya untuk meninjau dokumen itu dengan saksama. Sekarang, ia membaca setiap klausul dalam perjanjian itu dengan horor. Klausul 4 ayat B menyatakan dengan sangat jelas, apabila perceraian terjadi akibat adanya perselingkuhan yang terbukti dilakukan oleh pihak kedua, Bastian, maka pihak kedua tidak berhak menuntut pembagian harta bersama, gonogini, dalam bentuk apapun. Klausul 5 ayat A menambahkan, seluruh aset yang berasal dari warisan maupun yang dibeli menggunakan dana dari harta bawaan pihak pertama, Hana, baik sebelum maupun selama masa pernikahan, akan tetap menjadi hak milik mutlak pihak pertama. Itu artinya, semua yang ia nikmati selama ini, rumah, mobil, saham perusahaan, bahkan pakaian mahal yang melekat di badannya, semuanya dibeli menggunakan uang warisan Hana. Ia tidak punya apa-apa. Ia akan keluar dari pernikahan ini sama seperti saat ia memulainya, seorang pria tanpa harta. Bahkan, posisinya lebih buruk,
karena kini ia juga menanggung malu dan reputasi yang hancur. Dokumen-dokumen itu terlepas dari genggamannya, berserakan di lantai yang dingin. Napasnya terasa sesak. Ini bukan lagi pertarungan. Ini adalah eksekusi. Hana telah merencanakan semuanya dengan begitu rapi, begitu dingin, dan begitu teliti. Tamparan di pesta itu bukanlah awal dari masalah mereka. Itu hanyalah pemicu bagi Hana untuk menjalankan rencana yang mungkin sudah lama ia siapkan. Lucy masuk ke kamar, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Surat apa itu, Bas? Tanyanya. Ia melihat ekspresi hancur di wajah Bastian dan dokumen yang berserakan. Ia memungut lembar gugatan cerai dan perjanjian pranikah itu. Matanya bergerak cepat membaca setiap kata. Wajahnya yang tadinya penasaran, perlahan berubah menjadi pucat, lalu memerah karena amarah. Ia menatap Bastian dengan tatapan tak percaya. Reaksinya bukanlah simpati atau dukungan. Reaksinya adalah kemarahan seorang penipu yang menyadari bahwa targetnya ternyata tidak punya uang. Jadi ini akhirnya? Desis Lucy, suaranya bergetar karena marah. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa? Semua ini sia-sia? Bastian menatap wanita yang demi dirinya, ia menghancurkan segalanya. Dan di mata wanita itu, ia tidak melihat cinta. Ia hanya melihat kekecewaan yang rakus. Saat itulah Bastian sadar, ia telah kehilangan segalanya. Untuk seseorang yang tidak pernah menginginkan dirinya, hanya menginginkan apa yang ia miliki, atau lebih tepatnya, apa yang pernah ia miliki dari Hana. Kenyataan pahit yang dibawa oleh surat gugatan itu, membuat suasana di rumah kontrakan menjadi sepanas neraka. Lucy tidak lagi menahan diri. Setiap hari ia melontarkan kata-kata tajam pada Bastian, menyalahkannya atas kebodohannya menandatangani perjanjian pranikah itu. Bagaimana bisa kamu sebodoh itu, Bas? Pria macam apa kamu yang tidak membaca dokumen penting sebelum menikah? Teriaknya dalam sebuah pertengkaran hebat. Keluarga Lucy pun ikut-ikutan mencemoohnya, menyebutnya sebagai raja yang ternyata pengemis. Terpojok, terhina, dan putus asa, ego Bastian yang terluka mulai mencari jalan keluar. Ia tidak bisa menerima kekalahan total ini. Jika ia tidak bisa menang secara hukum atau finansial, maka ia akan mencoba menang di pengadilan opini publik. Ia harus menghancurkan citra Hana, membuatnya terlihat sekejam dan seburuk dirinya. Ide itu, yang lahir dari keputusasaan, disambut dengan antusias oleh Lucy. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka bisa mendapatkan simpati publik, mungkin mereka bisa menekan Hana untuk memberikan uang tutup mulut atau setidaknya merusak reputasinya sebagai balas dendam. Maka, dimulailah sebuah kampanye kotor yang dirancang dengan serampangan. Modal mereka hanyalah ponsel dan sisa-sisa koneksi ke beberapa portal gosip murahan. Lucy, dengan kemampuannya memanipulasi cerita, menjadi sutradaranya. Ia menulis sebuah narasi panjang yang penuh air mata di akun media sosialnya, yang ia atur menjadi publik. Ia mengunggah sebuah foto dirinya dengan mata sembab, hasil dari meneteskan obat mata. Dalam tulisannya, ia melukiskan dirinya sebagai korban. Ia mengaku bahwa ia dan Bastian saling jatuh cinta karena kekosongan yang diciptakan oleh Hana. Ia menggambarkan Hana sebagai istri yang dingin, gila kerja, dan superior, yang selalu merendahkan Bastian karena latar belakang keluarganya yang sederhana. Ia mengklaim bahwa Hana tidak pernah menginginkan anak dan sering menghina kejantanan Bastian. Puncak dari karangannya adalah tentang malam pesta itu. Lucy menulis bahwa Hanalah yang terlebih dahulu memprovokasi dengan kata-kata kasar, menghina keluarganya, sehingga tamparan Bastian adalah sebuah reaksi spontan seorang suami yang membela kehormatan wanita yang dicintainya. Untuk mendukung ceritanya, Bastian membuat sebuah akun anonim dan mulai menyebarkan potongan-potongan cerita versinya. Ia bahkan membocorkan beberapa masalah internal perusahaan yang bersifat rahasia, mencoba melukiskan Hana sebagai pemimpin yang tidak kompeten, memutarbalikkan fakta dari presentasi pemecatannya. Keluarga Bastian pun tidak tinggal diam. Ibunya, dengan berlinang air mata palsu, memberikan wawancara eksklusif kepada sebuah kanal YouTube gosip. Ia bercerita bagaimana menantunya, Hana, tidak pernah tulus menerima mereka. Ia menuduh Hana pelit dan selalu mengungkit-ungkit kekayaannya, padahal kenyataannya Hanalah yang membiayai semua gaya hidup mewah mereka. Awalnya, strategi murahan ini berhasil. Di dunia maya yang haus akan drama, cerita tentang istri kaya yang arogan dan suami tertindas yang menemukan cinta sejatinya menjadi santapan lezat. Kolom komentar di unggahan Lucy dan di berita-berita gosip itu dipenuhi oleh simpati. Netizen yang tidak tahu apa-apa mulai menghujat Hana. Muncul komentar-komentar seperti, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, kasihan suaminya, atau, pelakor juga manusia, mungkin istrinya yang keterlaluan,
dan bahkan tagar Justice for Bastian sempat menjadi tren di kalangan terbatas. Bastian dan Lucy merasa mendapat angin segar. Mereka melihat jumlah pengikut Lucy bertambah, dan simpati yang mengalir memberi mereka secercah harapan. Mereka merasa menang. Mereka berhasil membuat publik berbalik melawan Hana. Setiap hari mereka memantau media sosial, tertawa puas setiap kali ada komentar baru yang menghujat mantan istrinya. Sementara itu, di Menara Gadingnya, Hana sama sekali tidak terusik. Tim PR dan hukumnya tentu saja melaporkan semua aktivitas itu kepadanya. Mereka panik dan menyarankannya untuk segera melakukan konferensi pers, merilis pernyataan bantahan, atau bahkan menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Jangan, kata Hana dengan tenang dalam sebuah rapat dengan timnya. Biarkan mereka menikmati panggung kecil mereka. Semakin tinggi mereka terbang dengan kebohongan, semakin sakit rasanya saat mereka jatuh. Hana tahu betul bagaimana opini publik bekerja. Membantah hanya akan menciptakan lebih banyak drama dan membuat orang berpikir, tidak ada asap jika tidak ada api. Ia memilih untuk diam. Selama berhari-hari, akun media sosialnya yang memiliki jutaan pengikut itu sunyi. Ia tidak mengunggah apapun. Keheningan seorang Hana, seorang tokoh publik yang sangat berpengaruh, terasa jauh lebih memekakan telinga daripada semua kebisingan yang dibuat oleh Bastian dan Lucy. Keheningannya membuat publik semakin penasaran. Media-media besar mulai mempertanyakan, mengapa Hana diam saja? Setelah membiarkan Bastian dan Lucy mabuk dalam kemenangan semu mereka selama hampir seminggu, Hana memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Saat fitnah tentang dirinya mencapai puncaknya, saat Bastian merasa berada di atas angin, Hana membuat satu gerakan. Bukan konferensi pers. Bukan rilis pernyataan yang panjang. Ia hanya membuka akun Instagramnya yang terverifikasi. Ia mengunggah sebuah gambar dengan latar belakang hitam polos. Di tengahnya, hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan huruf putih yang elegan dan sederhana. Kebenaran selalu punya cara untuk terungkap. Siapkan popcorn. Tidak ada tagar. Tidak ada caption tambahan. Hanya itu. Dalam sekejap, unggahan itu meledak. Jutaan suka dan puluhan ribu komentar membanjirinya dalam 1 jam. Media-media besar langsung memberitakannya. Unggahan singkat dan misterius itu terasa seperti sebuah ancaman yang sangat dingin. Itu adalah janji bahwa sebuah pertunjukan besar akan segera dimulai. Bastian dan Lucy, yang melihat unggahan itu, tiba-tiba merasakan kemenangan mereka yang rapuh mulai retak. Rasa takut yang dingin mulai menjalar di punggung mereka. Popcorn untuk apa? Kebenaran apa yang akan terungkap? Mereka tidak tahu bahwa Hana tidak hanya akan membantah kebohongan mereka. Ia akan membakarnya sampai menjadi abu. Unggahan, popcorn, dari Hana mendarat di dunia maya seperti sebuah granat senyap. Selama 24 jam pertama, tidak terjadi apa-apa, dan keheningan ini justru terasa jauh lebih menegangkan. Bastian dan Lucy, yang awalnya sempat panik, mulai sedikit tenang. Mungkin itu hanya gertakan. Mungkin Hana tidak punya apa-apa lagi. Mereka bahkan menertawakannya, menyebutnya kekanakan. Para pendukung mereka di media sosial ikut mencibir, mengatakan bahwa sang ratu sudah kehabisan amunisi dan hanya bisa membuat unggahan misterius. Mereka terus melanjutkan kampanye fitnah mereka, merasa di atas angin. Namun, mereka tidak tahu bahwa dalam keheningan itu, tim digital dan hukum Hana sedang bekerja tanpa henti, memoles senjata pamungkas mereka. Mereka tidak akan membalas dengan unggahan status atau saling sindir. Mereka akan melancarkan serangan tunggal yang terkoordinasi, masif, dan tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Tepat 48 jam setelah unggahan popcorn itu, pada pukul 7 malam, waktu di mana sebagian besar orang sedang bersantai dan memegang ponsel mereka, bom itu meledak. Akun media sosial resmi Hana, yang tadinya sunyi, tiba-tiba membagikan sebuah tautan. Tautan itu mengarah ke sebuah situs web yang baru dibuat dengan desain yang sangat bersih dan profesional. Nama domainnya sederhana, https://www.google.com/search, tanda tanya sama dengan kebenaran untuk hana.com. Judul di halaman utamanya hanya berbunyi, fakta di balik fitnah, sebuah klarifikasi. Di bawah judul itu, tertanam sebuah video berdurasi 10 menit. Tidak ada musik dramatis, tidak ada narasi yang berapi-api. Video itu dimulai dengan latar belakang hitam dan tulisan putih. Semua materi dalam video ini adalah asli, tidak diedit, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adegan pertama langsung menghantam penonton seperti palu godam. Video itu menampilkan rekaman CCTV dari taman rooftop di malam pesta. Kualitas gambarnya sangat jernih, suaranya sejernih kristal. Seluruh dunia kini bisa menyaksikan arogansi Bastian saat ia membawa Lucy dan keluarganya.
Mereka mendengar dengan jelas setiap hinaan yang dilontarkan oleh keluarga Bastian. Mereka melihat wajah puas Lucy. Mereka menyaksikan martabat Hana saat ia menolak permintaan poligami itu. Dan kemudian, puncaknya. Dari 3 sudut kamera yang berbeda, seluruh dunia melihat dengan sangat jelas bagaimana tangan Bastian melayang dan mendarat dengan keras di pipi Hana. Tidak ada provokasi dari Hana. Tidak ada pertengkaran sengit sebelumnya. Yang ada hanyalah kekerasan brutal seorang pria terhadap wanita yang menolak untuk ditindas. Narasi bahwa tamparan itu adalah reaksi spontan yang terprovokasi, hancur lebur dalam 30 detik pertama. Video itu berlanjut. Adegan berikutnya adalah kompilasi audio. Suara Bastian yang sombong terdengar jelas, diambil dari rekaman yang dilampirkan dalam gugatan cerai. Hana itu ibarat mesin ATM pribadiku. Kalimat itu diputar ulang. Sementara di layar ditampilkan foto-foto Bastian dan Lucy yang sedang berlibur mewah, berbelanja barang-barang mahal, semua dibiayai oleh mesin ATM yang ia hina. Ada juga rekaman baru, percakapan Lucy dengan temannya melalui telepon, di mana ia tertawa dan berkata, "Sebentar lagi aku jadi nyonya besar." Si tua bangka itu, merujuk pada Hana, tidak akan tahu apa-apa. Bagian selanjutnya menghancurkan kebohongan tentang isu keturunan. Layar menampilkan pindai dokumen resmi dari sebuah klinik kesuburan ternama. Di sana tertera nama Hana yang telah menjalani serangkaian tes lengkap dengan hasil yang normal. Di bawahnya, ada catatan dari dokter yang menyatakan bahwa pihak suami, Bastian, telah 3 kali mangkir dari jadwal konsultasi dan menolak untuk diperiksa. Kebohongan Bastian bahwa Hana memiliki kendala, kini tampak sebagai fitnah yang sangat keji. Serangan berlanjut ke ranah profesional. Layar menampilkan ringkasan laporan audit yang menunjukkan penyelewengan dana yang dilakukan Bastian. Grafik yang mudah dibaca menunjukkan bagaimana ia mengalihkan dana dari pos-pos penting perusahaan ke rekening pribadinya. Diikuti oleh kesaksian tertulis dari beberapa manajer senior yang memuji kepemimpinan Hana dan mengeluhkan kebijakan Bastian yang merugikan perusahaan. Reputasinya sebagai pebisnis hancur seketika. Video itu ditutup dengan sebuah pesan sederhana dari Hana sendiri. Wajahnya muncul di layar, tampak tenang dan kuat. "Saya tidak pernah ingin membawa masalah pribadi saya ke ranah publik," katanya, suaranya mantap. "Namun, ketika kehormatan dan nama baik keluarga saya diserang dengan kebohongan, saya tidak punya pilihan selain menyajikan kebenaran. Video ini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk meluruskan fakta. Terima kasih." Dampak dari video itu seperti tsunami digital. Dalam 1 jam, video itu ditonton jutaan kali. Tautan situsnya dibagikan oleh ratusan ribu orang, termasuk para selebriti dan tokoh publik yang bersimpati pada Hana. Media-media berita besar langsung menjadikannya berita utama. Internet yang tadinya terbelah, kini bersatu dalam satu suara, mengutuk Bastian dan Lucy. Kolom komentar di akun media sosial Lucy, yang tadinya penuh dukungan, kini dibanjiri oleh hujatan dan makian yang tak terbayangkan. Ia disebut sebagai pelakor licik, penipu, dan wanita tak tahu malu. Foto-fotonya yang sedang pamer kemewahan kini menjadi bahan cemoohan. Bastian, yang mencoba membela diri di akun anonimnya, langsung diserbu oleh netizen yang melacak identitasnya. Setiap kebohongan yang mereka bangun selama seminggu terakhir kini berbalik menyerang mereka 100 kali lebih kuat. Tagar Justice for Bastian menghilang, digantikan oleh Hana the Queen, karma itu nyata, dan Bastian Lucy penipu. Di rumah kontrakan yang sempit, Bastian dan Lucy menonton video itu bersama-sama di layar ponsel. Wajah mereka pucat pasi. Setiap adegan, setiap bukti, terasa seperti paku yang menancap di peti mati mereka. Lucy mulai menangis histeris, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan. "Ini semua gara-gara kamu," jeritnya sambil memukul-mukul dada Bastian. "Kebodohanmu. Kenapa kamu harus memukulnya? Kenapa kamu harus bicara di telepon seperti itu? Kamu menghancurkan segalanya." Bastian sendiri hanya bisa terdiam. Matanya kosong menatap layar. Ia merasa seperti sedang menonton film tentang kehancuran hidupnya sendiri. Suara Hana di akhir video itu terus terngiang di telinganya. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk meluruskan fakta. Ia tahu itu bohong. Ini adalah balas dendam. Balas dendam yang dieksekusi dengan presisi seorang jenderal perang, dingin, dan sangat mematikan. Skakmat. Tidak ada lagi langkah yang bisa ia ambil. Malam itu, saat stasiun televisi nasional menayangkan berita malam utama mereka, wajah Bastian dan Hana terpampang di layar. Sang penyiar berita berkata, "Kisah perselingkuhan yang viral ini menjadi pelajaran pahit tentang pengkhianatan di era digital, di mana kebenaran, jika didukung oleh bukti yang kuat, akan selalu menemukan jalannya."
Malu mereka kini tidak lagi hanya sebatas gosip di internet. Malu mereka sudah menjadi konsumsi nasional. Hari sidang perceraian tiba di tengah badai publisitas yang telah diciptakan oleh video klarifikasi Hana. Gedung pengadilan negeri yang biasanya tenang kini riuh oleh kerumunan wartawan dari berbagai media. Mereka berdesakan di depan lobi, kamera dan mikrofon siap menerkam siapapun yang terlibat dalam kasus perselingkuhan nasional itu. Bastian dan rombongannya tiba lebih dulu. Penampilan mereka sangat kontras dengan citra glamor yang pernah mereka coba tampilkan. Bastian mengenakan kemeja yang sedikit lusuh, wajahnya kuyu dan tidak terawat. Di sampingnya, ibunya berjalan sambil menutupi wajah dengan selendang, sementara anggota keluarga lainnya berjalan menunduk, mencoba menghindari sorotan kamera. Mereka harus melewati lautan manusia yang meneriakkan pertanyaan-pertanyaan tajam dan cemoohan. Pak Bastian, apa tanggapan Anda tentang video itu? Apa benar Anda menggelapkan uang perusahaan? Kilatan lampu kamera terasa seperti serangan fisik bagi mereka. Ini bukan lagi sekadar sidang perceraian. Ini adalah prosesi penghinaan publik. Beberapa saat kemudian, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Pintu terbuka, dan Hana melangkah keluar. Ia mengenakan setelan kerja berwarna krem yang elegan, rambutnya tergerai rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Didampingi oleh tim pengacaranya yang berpenampilan tajam, ia berjalan melewati kerumunan wartawan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, auranya yang kuat dan langkahnya yang mantap sudah menjadi pernyataan tersendiri. Ia bukan korban. Ia adalah pemenang. Di dalam ruang sidang yang dingin, kedua belah pihak duduk berhadapan. Pengacara yang membela Bastian tampak gugup. Ia adalah pengacara murah yang berhasil ditemukan Bastian setelah semua firma hukum ternama menolak kasusnya. Argumen pembukanya terdengar lemah dan putus asa. Ia mencoba mengklaim bahwa kliennya berada di bawah tekanan emosional yang hebat, bahwa video yang beredar telah diedit untuk menyudutkan kliennya, dan bahwa perjanjian pranikah itu tidak adil dan harus dibatalkan demi rasa kemanusiaan. Ketika tiba giliran pihak Hana, pengacara utamanya berdiri dengan percaya diri. Ia tidak perlu banyak bicara. Yang mulia, ujarnya dengan suara yang jelas dan tegas. Kami tidak akan membuang waktu pengadilan yang berharga dengan berdebat. Kami hanya akan menyajikan kembali bukti-bukti yang sudah kami lampirkan. Satu persatu, bukti itu dipresentasikan kepada hakim. Video penamparan diputar di layar dalam ruangan, membuat Ibu Bastian terisak pelan. Laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana dari perusahaan ke Bastian disajikan. Salinan perjanjian pranikah yang sah dan bermeterai diletakkan di atas meja hakim. Setiap bukti adalah paku yang menyegel nasib Bastian. Pengacara Bastian mencoba membuat argumen terakhir yang menyedihkan. Yang mulia, klien saya kini tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki apa-apa. Ia telah mengabdikan 5 tahun hidupnya untuk membangun rumah tangga ini. Kami memohon kebijaksanaan yang mulia untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai bekalnya memulai hidup baru. Hakim yang sejak tadi mendengarkan dengan saksama, menatap Bastian dengan pandangan tajam. Mengabdikan diri, atau menikmati hasil kerja keras istri Anda sambil mengkhianatinya? Tanya hakim dengan nada dingin, membuat pengacara Bastian langsung terdiam. Saat semua orang mengira sidang akan segera berakhir dengan keputusan yang sudah jelas, pengacara Hana kembali berdiri. Yang mulia, mohon izin. Sebelum Yang mulia memberikan putusan, pihak kami memiliki satu bukti tambahan yang baru saja kami terima dari tim audit independen. Bukti ini relevan untuk menunjukkan karakter asli tergugat dan membantah klaimnya bahwa ia berhak mendapatkan kompensasi apapun. Ia menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah kepada Panitera. Di dalam map itu, Yang mulia, terdapat bukti audit yang menunjukkan bahwa Tuan Bastian tidak hanya menyalahgunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ia terbukti telah menciptakan beberapa proyek fiktif, memalsukan faktur, dan secara sistematis mentransfer dana perusahaan sebesar miliaran rupiah ke sebuah rekening rahasia di luar negeri. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika. Ini adalah tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Seluruh ruangan menjadi senyap. Wajah Bastian yang tadinya sudah pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Ini adalah kartu truf terakhir Hana. Sesuatu yang sengaja ia simpan untuk momen yang paling menghancurkan. Ia tidak hanya ingin menceraikan Bastian. Ia ingin memastikan Bastian tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Hakim memeriksa dokumen itu dengan kening berkerut. Wajahnya tampak semakin serius. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Bastian. Ia tidak lagi melihat Bastian sebagai seorang suami yang gagal, tetapi sebagai seorang kriminal. Tanpa basa-basi lagi, hakim meraih palunya. Setelah memeriksa semua bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak,
ujarnya dengan suara yang menggema. Pengadilan memutuskan, 1. Mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Hana. 2. Menolak seluruh tuntutan dari tergugat, Bastian, termasuk hak atas harta bersama dan nafkah, berdasarkan perjanjian pranikah yang sah. 3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan aset sepenuhnya berada di tangan penggugat. Tok, tok, tok. Palu itu diketuk 3 kali, setiap ketukannya terasa seperti vonis mati bagi Bastian. Pernikahannya resmi berakhir. Ia keluar dengan tangan hampa. Namun, hakim belum selesai. Dan mengenai bukti baru yang diserahkan oleh pihak penggugat, lanjut hakim, pengadilan akan meneruskan temuan ini kepada pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana korporasi. Saat itulah dunia Bastian benar-benar berakhir. Ibunya menjerit pelan lalu terkulai pingsan di kursinya. Bastian sendiri hanya bisa duduk membeku, pikirannya kosong. Selesai sudah. Semuanya telah selesai. Ia berjalan keluar dari ruang sidang seperti zombie, melewati keluarganya yang sedang panik menolong ibunya. Ia tidak peduli. Saat ia melangkah keluar dari pintu utama gedung pengadilan, ia mengharapkan kilatan kamera wartawan. Namun yang menyambutnya bukan itu. 2 orang pria berpenampilan rapi dengan wajah serius menghampirinya. Salah satu dari mereka menunjukkan sebuah lencana dari sakunya. Bastian Wiryawan, tanya pria itu dengan suara datar. Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami ajukan kepada Anda terkait dugaan penyalahgunaan dana di perusahaan Anda. Mohon ikut kami ke kantor. Di depan puluhan kamera yang kini menyala serentak, di depan seluruh dunia yang menonton, Bastian tidak diborgol, tetapi ia digiring masuk ke dalam sebuah mobil sedan berwarna hitam yang tidak bertanda. Ia tidak lagi hanya seorang mantan suami yang diceraikan. Ia kini adalah seorang tersangka. Pintu mobil tertutup, membawanya pergi menuju babak baru dalam hidupnya yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Sidang penghakiman di pengadilan negeri telah usai, tetapi sidang pidananya baru saja akan dimulai. 6 bulan berlalu sejak hari penghakiman di pengadilan. Waktu yang singkat itu terasa seperti seumur hidup bagi mereka yang telah jatuh, dan terasa seperti embusan angin segar bagi dia yang telah bangkit. Bagi Bastian, 6 bulan itu dihabiskan dalam labirin proses hukum yang memalukan. Statusnya sebagai tersangka kasus penggelapan dana membuatnya menjadi tahanan kota, wajib lapor 2 kali seminggu, dan paspornya ditahan. Ia tidak bisa lari. Setiap hari, namanya disebut di media massa, bukan lagi sebagai direktur muda yang sukses, tetapi sebagai penipu ulung. Persidangan pidananya menjadi tontonan publik. Satu persatu, saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Mantan bawahannya bersaksi tentang bagaimana Bastian memaksa mereka memanipulasi laporan keuangan. Rekanan bisnis bersaksi tentang proyek-proyek fiktif yang ia ciptakan. Ahli forensik digital membeberkan jejak aliran dana ke rekening rahasianya di Cayman Island. Setiap kesaksian adalah palu yang memaku lebih dalam peti mati hukumnya. Selama proses itu, Hana tidak pernah sekalipun menunjukkan batang hidungnya di pengadilan. Ia tidak perlu. Kerajaan hukum yang ia bangun untuk menjerat Bastian sudah bekerja dengan sendirinya, sebuah mesin penghancur yang bergerak tanpa henti. Bastian sendirian, ditinggalkan oleh semua orang, hanya didampingi oleh pengacara pro bono yang tampak pasrah. Sementara itu, Karma juga bekerja lembur untuk membagikan tagihannya kepada yang lain. Lucy, sang calon nyonya besar, kini hidup dalam neraka ciptaannya sendiri. Setelah namanya hancur lebur di internet, ia menjadi paria sosial. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi teman-teman sosialita palsu yang mendekatinya. Ia mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, tetapi namanya yang sudah masuk daftar hitam membuatnya selalu ditolak. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa menjual semua barang mewah pemberian Bastian, yang ternyata nilainya sudah anjlok. Dengan sisa uang yang ada dan tanpa keahlian apapun selain berpenampilan menarik, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pramusaji di sebuah kafe kelas menengah di pinggiran kota. Setiap hari adalah siksaan. Pengunjung seringkali mengenalinya, menatapnya dengan pandangan menghina, berbisik-bisik, bahkan ada yang secara terang-terangan mengambil fotonya lalu mengunggahnya dengan caption, "Lihat siapa yang melayaniku hari ini, karma itu nyata." Ia harus menelan semua hinaan itu dengan senyum palsu, karena ia butuh pekerjaan itu untuk makan. Keluarganya, yang mimpinya untuk menjadi kaya raya telah pupus, kini balik menyalahkannya, menyebutnya sebagai pembawa sial. Nasib keluarga Bastian di Sukabumi tidak lebih baik. Mereka yang dulu selalu membanggakan kesuksesan anak mereka di Jakarta, kini harus menanggung malu yang tak terhingga. Kisah tentang Bastian yang menipu istrinya yang kaya raya dan berakhir di pengadilan, menjadi buah bibir di seluruh kota kecil mereka. Tetangga yang dulu hormat kini membuang muka.
Usaha kelontong kecil milik ayahnya mulai sepi pembeli. Mereka terisolasi dalam sangkar rasa malu mereka sendiri, akhirnya menyadari betapa mahalnya harga keserakahan dan ketidaktahuan mereka dalam berterima kasih. Di tengah kejatuhan mereka semua, Hana justru bersinar semakin terang. Perusahaannya, yang kini ia pimpin langsung, melesat tajam. Dengan membersihkan parasit seperti Bastian, ia merombak total manajemen dan berhasil menandatangani kontrak kerjasama dengan sebuah korporasi multinasional dari Jepang. Sebuah pencapaian yang tidak pernah bisa diimpikan oleh Bastian. Namun, kemenangan terbesarnya bukanlah dalam bisnis. Ia menyalurkan energinya untuk mendirikan sebuah yayasan bernama Fajar Harapan Hana, sebuah lembaga non-profit yang memberikan bantuan hukum, psikologis, dan finansial bagi para perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Ia mengubah lukanya menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Citranya di mata publik berubah total, dari sekadar sosialita kaya menjadi ikon perempuan kuat, filantropis, dan penyintas yang inspiratif. Hari putusan sidang pidana Bastian akhirnya tiba. Ruang sidang kembali dipenuhi wartawan. Bastian, yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, mendengarkan hakim membacakan vonisnya dengan tatapan kosong. Terdakwa, Bastian Wiryawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Palu diketuk. Tidak ada lagi jalan banding yang berarti. Semuanya sudah berakhir. Saat ia digiring keluar ruangan dengan rompi tahanan, kilatan kamera menyambutnya untuk terakhir kali. Di tempat lain, di sebuah penjara wanita, Lucy sedang menjenguk seorang tahanan. Bukan, ia tidak di penjara. Ia sedang mengunjungi salah seorang wanita yang dulu menjadi korban penipuan investasi online yang ia promosikan di media sosialnya saat ia masih terkenal. Sebagai bagian dari tuntutan perdata, ia dihukum untuk melakukan pelayanan sosial, termasuk menghadapi orang-orang yang telah ia rugikan. Wanita di hadapannya menangis, menceritakan bagaimana ia kehilangan seluruh tabungannya. Lucy hanya bisa menunduk, merasakan secuil rasa malu yang selama ini coba ia tepis. Episode terakhir dari babak karma ini terjadi beberapa minggu kemudian. Bastian, yang sudah resmi menjadi narapidana, sedang membersihkan koridor blok penjara sebagai bagian dari tugas hariannya. Sebuah televisi kecil di pos penjaga sedang menyiarkan sebuah acara talk show bisnis. Tiba-tiba, wajah Hana muncul di layar, tersenyum cerah. Ia sedang diwawancarai sebagai sampul majalah bisnis paling bergengsi edisi terbaru. Di layar, tertulis judul besar, Hana Suryodiningrat, membangun kembali imperium dari puing pengkhianatan. Bastian berhenti mengepel. Ia menatap layar, menatap wajah wanita yang pernah menjadi istrinya, wanita yang pernah ia cintai, ia manfaatkan, lalu ia sakiti. Hana di layar tampak begitu bersinar, begitu kuat, begitu jauh dari jangkauannya. Ia berada di puncak dunia, sementara Bastian berada di dasar jurang. Ia melihat ke tangannya yang memegang gagang pel kotor, lalu kembali menatap layar. Penyesalan yang sesungguhnya, yang lebih dalam dari sekadar kehilangan harta, akhirnya menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia tidak hanya kehilangan kekayaan. Ia telah kehilangan segalanya. Ia menghancurkan satu-satunya orang yang tulus mencintainya, dan sebagai gantinya, karma memastikan ia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan lagi. 2 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh sekaligus penempa. Luka lama mungkin tidak sepenuhnya hilang, tetapi telah berubah menjadi bekas luka yang menjadi pengingat akan kekuatan, bukan kelemahan. Malam itu, Mensyah megah yang dulu menjadi saksi bisu dari malam paling kelam dalam hidup Hana, kini bermandikan cahaya keemasan yang hangat. Taman rooftop, tempat tamparan itu mendarat, telah diubah menjadi sebuah panggung yang indah. Puluhan tamu berkumpul, namun kali ini suasananya sangat berbeda. Tidak ada sosialita yang pamer kekayaan atau pebisnis yang bicara transaksi. Yang hadir adalah para perempuan hebat dari berbagai latar belakang, aktivis, pengacara, psikolog, dan para perempuan penyintas yang telah dibantu oleh Yayasan Fajar Harapan Hana. Mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun kedua yayasan itu. Hana berdiri di atas panggung, tidak lagi dengan gaun perak yang menyeratkan dongeng, tetapi dengan setelan blazer putih yang memancarkan wibawa dan ketenangan. Ia memegang mikrofon, menatap wajah-wajah penuh harapan di hadapannya. 2 tahun lalu, ia memulai pidatonya, suaranya tenang dan penuh empati. Di tempat ini, saya pernah merasa bahwa dunia saya telah berakhir. Saya merasa lemah, hancur, dan sendirian. Tapi malam itu juga, saya belajar pelajaran paling berharga, bahwa kekuatan sejati tidak muncul saat kita tidak pernah jatuh, melainkan saat kita mampu untuk bangkit kembali, seberapapun kerasnya kita dijatuhkan.
Yayasan ini lahir dari rasa sakit. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Tapi kini, ia tumbuh karena cinta, keberanian, dan solidaritas kita semua. Setiap wanita yang kita bantu, setiap anak yang kita selamatkan, adalah bukti bahwa fajar yang baru selalu mungkin untuk terbit, bahkan setelah malam yang paling gelap sekalipun. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tepuk tangan yang meriah membahana di seluruh taman. Setelah pidato, Hana turun dari panggung dan berbaur dengan para tamunya. Ia tidak lagi menjaga jarak. Ia memeluk para wanita yang berbagi cerita dengannya, tertawa bersama mereka, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar melipat gandakan kekayaan. Ia membangun kembali sebuah imperium, bukan hanya di dunia bisnis, tetapi juga di dunia kemanusiaan. Di sudut taman, Pak Tirtayasa, CEO setianya, tersenyum bangga melihatnya. Ia tidak pernah melihat Hana sebahagia dan seringan ini. Semua beban dendam dan amarah telah terangkat dari pundaknya, digantikan oleh kedamaian dan rasa syukur. Hana tidak mencari cinta baru. Ia tidak butuh seorang pangeran untuk melengkapi hidupnya. Ia telah menyadari bahwa ia adalah ratu dari kerajaannya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Kebahagiaannya utuh, lahir dari kemandirian dan kekuatan dirinya sendiri. Pesta berakhir lewat tengah malam. Setelah tamu terakhir pulang, Hana tidak langsung beristirahat. Ia berjalan sendirian ke tepi balkon, tempat favoritnya. Tempat yang sama di mana ia pernah membalas ancaman Bastian dengan dingin. Kini, tempat itu terasa berbeda. Udara malam terasa sejuk dan bersih. Ia menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang terhampar di bawahnya. Pemandangan yang sama, tetapi ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi melihat kota sebagai arena pertempuran. Ia melihatnya sebagai lautan harapan, lautan kehidupan di mana ia telah berhasil menemukan kembali cahayanya sendiri. Ia memikirkan Bastian sejenak, bukan dengan benci, tetapi dengan kehampaan. Pria itu kini hanyalah sekelumit memori dari masa lalu yang jauh, sebuah pelajaran mahal yang telah ia bayar lunas. Nasib pria itu tidak lagi penting baginya. Saat semburat cahaya pertama mulai mewarnai langit timur, Hana tersenyum. Fajar yang baru benar-benar telah tiba untuknya. Fajar yang ia perjuangkan sendiri, yang ia bangun dari puing-puing hatinya yang hancur. Ia bebas. Sebagai penutup dari segalanya, ribuan kilometer dari sana, di sebuah lembaga pemasyarakatan yang terpencil, alarm pagi berbunyi nyaring. Seorang narapidana dengan nomor punggung 782, yang dulunya dikenal sebagai Bastian Wiryawan, terbangun di atas ranjang besinya yang keras. Rutinitasnya sama setiap hari. Bangun, antre makan, bekerja di bengkel penjara, kembali ke sel. Hari ini, saat ia sedang menyortir komponen elektronik bekas, sebuah televisi di sudut bengkel menayangkan iklan. Iklan sebuah mobil mewah terbaru, melaju kencang di jalanan pegunungan yang indah. Mobil yang persis seperti yang pernah ia miliki. Untuk sesaat, Bastian terpaku. Bayangan kehidupan lamanya melintas di benaknya. Setelan mahal, jam tangan mewah, decak kagum orang-orang, dan senyum Hana. Semuanya terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Bunyi klakson dari iklan itu membuatnya tersentak kembali ke kenyataan. Kebau oli, suara mesin, dan tatapan kosong dari sesama narapidana. Ia menundukkan kepalanya, melanjutkan pekerjaannya dengan tangan gemetar. Itulah hukumannya yang sesungguhnya. Bukan hanya kehilangan kebebasan, tetapi dipaksa untuk hidup selamanya dengan ingatan tentang surga yang pernah ia miliki, surga yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Karma tidak pernah salah alamat, dan fajar tidak akan pernah terbit lagi untuknya.